Domini, in aeternum cantabo, confitebili Domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius, misericordias Domini, in aeternum cantabo, misericordias Domini, in aeternum cantabo. Sicut erat in principium, et nun et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Misericordias Domini, in aeternum cantabo, misericordias Domini, in aeternum cantabo. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, para pencinta Kremla yang saya kasihi. Ketika dunia kita dilanda wabah virus corona, banyak orang menjadi sangat takut, gelisah, bingung, cemas, lalu bertanya-tanya, adakah ini hukuman Tuhan atas manusia dan dunia yang berdosa? Atau ini tanda semakin dekatnya akhir zaman, yakni kedatangan Yesus yang kedua? Saudara, kita perlu membedakan antara zaman akhir dan akhir zaman. Apa itu zaman akhir? Zaman akhir mulai dengan datangnya Putra Allah ke bumi. Karena itulah pada saat menampilkan dirinya untuk pertama kalinya, Yesus memberitakan, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, perlu bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi saya, Bapak Ibu, Saudara, kita semua yang telah menerima Yesus dan Injilnya, kita menjadi anggota kerajaan Allah. Inilah zaman baru, saat yang mengubah sejarah dunia, saat yang harus kita manfaatkan dan jangan kita sia-siakan. Sedangkan akhir zaman yang dalam Kisah Para Rasul 3:20 disebut juga sebagai waktu kelegaan, yang tanggalnya, waktunya tidak seorang pun tahu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menantikan dengan berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pada akhir zaman, Kristus akan datang kembali. Inilah hari Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, segala kekuasaan dan kekuatan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudari, pada devosan Kremla yang saya kasihi, kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, tulislah, sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, lalu aku akan membuka lebar-lebar pintu kerahimanku. Dia yang tidak mau masuk melalui pintu kerahimanku harus masuk melalui pintu keadilanku. Selanjutnya, sabda Yesus kepada Santa Faustina, engkau harus menyiapkan dunia untuk kedatanganku yang terakhir. Sabda ini disampaikan Yesus kepada Santa Faustina di bulan Mei tahun 1935.
Nah, Yesus akan datang, tetapi entahlah kapan itu akan terjadi. Sebab sejak ia katakan kepada Santa Faustina hingga sekarang sudah lewat dari 80 tahun lebih, belum terjadi. Bunda Maria pun pernah berbicara kepada Santa Faustina begini, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi, tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dan untuk kedua kalinya, Bunda Maria berbicara kepada Santa Faustina pada tanggal 25 Maret tahun 1936. Ia berkata, aku memberikan juru selamat kepada dunia, dan engkau harus berbicara kepada dunia mengenai kerahimannya yang besar, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua. Ia akan datang bukan sebagai juru selamat yang rahim, melainkan sebagai hakim yang adil. Oh, betapa mengerikan hari itu. Sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkaan ilahi. Para malaikat pun gemetar menghadapinya. Sementara masih ada waktu untuk kerahiman, berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Kalau sekarang engkau tinggal diam, Yesus katakan, pada hari yang mengerikan ini, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa-jiwa. Jangan takut, setelah sampai akhir, aku simpati denganmu, kata Yesus demikian. Saudara terkasih, persiapan yang sudah diusahakan Faustina selama hidupnya dan persiapan yang ia teruskan hingga kini dari surga adalah perwujudan kehendak Tuhan yang memilihnya. Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia dan seluruh dunia. Faustina meyakini tugasnya akan berlangsung terus-menerus. Faustina pasti merenungkan peranannya dalam mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Namun ia mau melupakannya juga. Ia malah keluar dari kapel tempat ia mendengarkan suara Yesus itu. Tetapi pada saat itulah Yesus langsung menegur dia. Yesus katakan kepada dia, engkau bermaksud meninggalkan kapel, tetapi tidak akan mampu meninggalkan aku, karena aku ada di mana-mana. Saudara, Faustina mau melupakan pesan itu karena ia merasa tidak mampu mewujudkannya. Tetapi Yesus langsung bersabda kepadanya lagi, dari dirimu sendiri engkau tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersamaku engkau dapat mengerjakan segala sesuatu. Jadi pikirannya tentang tidak mampu dibenarkan oleh Yesus. Tetapi Faustina tak pernah sendiri lagi setelah ia mau menyatakan dirinya, mau menjadi korban kasih dan menuruti kehendak Tuhan dengan sebaik mungkin. Sama seperti kata pemazmur, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus bentar? Tuhan menyatakan pula kasih kepada manusia yang sedang sakit. Sabdanya, dalam perjanjian lama, aku mengutus para nabi yang membawa ancaman-ancaman kepada umatku. Sekarang aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia. Aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekatkan mereka ke hatiku yang maha rahim. Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian. Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilanku. Sebelum hari keadilan tiba, aku menggelar hari kerahiman, kata Tuhan Yesus demikian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara pada posan kerahiman yang terkasih, setelah mendengar kata-kata ini, apa jawab Santa Faustina? Dia katakan, ya Yesusku, berbicaralah sendiri kepada jiwa-jiwa, sebab kata-kataku tidak berdaya. Faustina bicara demikian karena ia sadar bahwa ia memang tidak bisa berbuat apa-apa.
tanpa pertolongan dan tanpa campur tangan Tuhan. Santa Faustina terkunci di biara, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Aku mengutus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia di seluruh dunia." Yesus tahu bahwa Faustina akan sukses, maka ia memberikan penjelasan selanjutnya. "Aku tidak ingin menghukum manusia yang sedang sakit. Sebaliknya, aku ingin menyembuhkan mereka sambil mendekapkan mereka ke hatiku yang Maha Rahim." Saudara-saudari yang terkasih, pada devosan Kremlin yang saya kasihi, banyak sekali orang memikirkan Tuhan sebagai penghukum. Banyak orang tidak mau mendekati kamar pengakuan dosa, sebab sebelumnya mereka harus mengingat-ingat dosanya yang membuat mereka putus asa, bahkan melumpuhkan mereka. Banyak orang memang suka sekali menghukum, sehingga mereka tidak bisa membayangkan bahwa Tuhan yang begitu berkuasa dan adil tidak menghukum. Tuhan katakan, "Aku lebih dari seorang ibu bagi anak-anaknya." Tuhan suka memeluk setiap orang, mendekapkan supaya mereka merasakan kehangatan cinta Tuhan, bahkan mendengar dan menangkap irama denyut jantung Tuhan sendiri. Saudara, tiap manusia sebelum dikandung ibunya terkandung dalam kerahimanku. Tiap manusia sebelum dikandung ibunya terkandung dalam kerahiman Tuhan sendiri. Tiap orang adalah anak-anak Allah. Masalahnya sekarang hanya satu. Apakah kita mau menjadi anak Tuhan atau tidak? Sehingga kita lari dari rumahnya yang paling nyaman. Yesus melanjutkan sabdanya begini, "Aku menggunakan hukuman kalau mereka sendiri memaksa aku berbuat demikian." Tanganku enggan untuk memegang pedang keadilan. Saudara terkasih, Yesus tidak berkata, "Kadang-kadang aku menghukum," tetapi ia berkata, "Aku menggunakan hukuman kalau perlu." Perbedaannya besar sekali. Sebab apa? Sebab yang sebenarnya menghukum ialah manusia sendiri. Manusia baik, kebaikan kembali kepadanya. Manusia jahat, kejahatannya balik kepadanya. Manusia suka memecat, ia akhirnya akan dipecat. Manusia menggali lubang bagi sesamanya, ia sendiri akan jatuh ke dalam lubang itu. Begitulah cara kerja alam raya. Yesus lalu bersabda, "Sebelum hari keadilan tiba, aku menggelar hari kerahiman." Nah, ini berita besar. Hari keadilan akan tiba. Tidak akan ada manusia satupun yang bisa menyembunyikan wajahnya yang sebenarnya pada hari perhitungan itu. Saudara-saudari yang terkasih, baik, tidak baik, benar, tidak benar, semua akan transparan. Perhitungan itu akan terjadi secepat kilat. Sebab setelah di alam baka, semua orang akan melihat batinnya secara transparan. Saudara dan saudari yang terkasih, kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Kita diundang untuk masuk bersama dalam lagu Krusian Tuhan. Resurrección en tu
terkasih, para devosan Kerahimala yang saya kasihi, visi para devosan Kerahimala pada dasarnya sama dengan segenap gereja, yaitu supaya rencana penyelamatan Allah terwujud. Rencana itu akan mencapai titik finalnya pada saat Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Namun, kedatangannya tidak diketahui siapapun, maka kita tidak memikirkan dari sudut pandang kapan itu terjadi, tetapi dari sudut apa yang harus dilakukan supaya peristiwa itu menjadi hari kerahiman Allah yang tak terbayangkan. Yang harus kita lakukan adalah siap berbuat apa saja untuk terus-menerus hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan, sambil bekerja keras dengan rahmat Tuhan untuk menjadi manusia baru, yaitu manusia yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan penuh belas kasihan kepada setiap orang. Menurut Paus Fransiskus, Kerahimala seharusnya menjadi pola hidup ataupun spiritualitas setiap pengikut Kristus. Ia menyatakannya dengan sangat jelas melalui berbagai kalimat dalam bulannya. Misalnya, gereja dipanggil untuk memaklumkan belas kasih Allah, denyut jantung Injil yang dengan caranya sendiri harus meresapi hati dan pikiran setiap orang. Kata-kata Paus Yohanes Paulus II dikutip kembali oleh Paus Fransiskus dalam bulannya. Misteri Kristus mewajibkan kita untuk memaklumkan belas kasihan sebagai perwujudan kasih Allah yang murah hati, yang telah diungkapkan dalam misteri Kristus yang sama. Misteri Kristus juga mewajibkan kita untuk berpaling kepada belas kasihan dan untuk sungguh-sungguh memohonnya dalam babak sejarah gereja dan di dunia yang sulit serta kritis ini. Ya, keyakinan yang sama ada pada Santo Paulus II ketika ia memaklumkan ensiklik Divis in Misericordia tahun 1980. Dia katakan tidak seorang pun dapat mencapai keselamatan karena jasa dan usahanya sendiri. Keselamatan sepenuhnya pemberian cuma-cuma Allah yang Maha Rahim. Maka dalam arti tertentu, kerahiman Allah jangan pernah dipandang dari sudut sempit itu, yakni liturgi atau salah satu devosi semata. Dengan memaklumkan jubilum kerahiman, Paus Fransiskus justru menghendaki supaya segenap gereja sungguh-sungguh bertobat. Artinya, menyadari bahwa hidup kekal setiap manusia tergantung dari belas kasihan dan kemurahan hati Allah yang nyata dalam segala tindakannya. Saudara terkasih, Paus Fransiskus berkata, bermurah hatilah seperti Bapamu murah hati. Ini merupakan suatu program hidup yang harus diwarnai dengan sukacita dan damai. Untuk dapat bermurah hati, kita pertama-tama harus membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Ini berarti bahwa kita harus menemukan kembali nilai keheningan untuk merenungkan sabda yang disampaikan kepada kita. Dengan cara ini akan terbukalah bagi kita kemungkinan untuk merenungkan belas kasihan Allah dan mengambil alihnya menjadi pola hidup kita. Tetapi dalam Kerahimala ada juga sebuah devosi yang disahkan oleh gereja menurut wahyu-wahyu pribadi yang diterima oleh Santa Faustina. Paus Fransiskus pada akhir bulannya dengan jelas menyebut nama Santa Faustina. Paus Benediktus ke-16 berkata, devosi kepada kerahiman ilahi bukanlah devosi sekunder, melainkan dimensi integral iman dan doa Kristiani. Saudara, namun untuk sampai kepada paham mendalam ini, banyak orang memerlukan sarana-sarana yang mudah untuk dipraktikkan. Maka Tuhan mengimbau
supaya sengsaranya yang dihadirkan pada misa kudus direnungkan dengan lebih mendalam. Untuk itu, Tuhan adakan pertama, jam kerahiman ilahi. Tuhan minta supaya pada jam kerahiman manusia melupakan kebutuhannya sendiri dan lebih ingat orang-orang berdosa dan orang-orang malang. Kedua, minggu kerahiman. Sekali setahun, Yesus menghendaki supaya orang beriman merayakan minggu kerahiman serta mendapatkan kesempatan untuk memperoleh indulgensi yang istimewa, baik dari dosa maupun hukuman dosa. Puncak minggu kerahiman adalah sakramen pertobatan dan sakramen Ekaristi Kudus. Berikutnya Tuhan katakan, kronika kerahiman Allah. Nah, Yesus minta supaya sering dideraskan kronika kerahiman Allah. Doa ini ditujukan kepada Allah Bapa, memberi keselamatan melalui sengsara putranya. Tujuan utama doa ini adalah minta belas kasih-Nya untuk mereka yang menderaskannya maupun bagi seluruh dunia, yaitu manusia yang masih hidup atau menantikan saat perjumpaan dengan Allah di purgatorium. Berikutnya, Tuhan memberikan gambar kerahiman. Yesus memberi gambar khusus supaya dengan memandangnya manusia ingat bahwa keselamatannya sepenuhnya tergantung dari Allah yang tidak pernah mengecewakan dan sekaligus hidup dalam sikap membalas kasih-Nya yang luar biasa dengan bersikap penuh belas kasihan kepada sesama. Saudara, para devosian kerahiman yang saya kasihi, devosi manapun juga bukan keharusan. Tetapi berbahagialah orang yang menangkap dalam dan dahsyatnya spiritualitas kerahiman ilahi yang ditawarkan Tuhan melalui devosi ini. Devosi tetaplah sarana saja, tetapi justru sarana ini dapat menjadikan orang beriman lebih memahami dan lebih menghayati Ekaristi Kudus. Santa Faustina sendiri katakan dalam kalimat yang paling menarik, "Aku tidak akan tahu bagaimana memuliakan Allah kalau aku tidak memiliki Ekaristi di dalam batinku." Bapak Ibu, para pencinta kerahiman yang saya kasihi, walaupun dalam setiap devosi ada banyak kebebasan, namun cara devosi kerahiman lain yang dijalankan dengan jelas dan cukup rinci diberitahukan oleh Yesus sendiri, sehingga tidak boleh dikurangi atau ditambah ataupun diubah semuanya. Hal ini berlaku secara khusus pada saat devosi itu diadakan bersama-sama, bukan secara pribadi saja. Ada yang bertanya, kerahiman ilahi secara nyata hadir dalam Ekaristi berupa tubuh dan darah Kristus yang mengorbankan dirinya menjadi pendamai untuk dosa-dosa dunia. Mengapa masih perlu ada devosi kerahiman ilahi lagi? Saudara, devosi justru sangat dibutuhkan sebagai penghayatan lanjut misteri Ekaristi Kudus yang dirayakan secara resmi dan publik. Ada beberapa kegiatan devosional, misalnya salve, adorasi pribadi, perarakan sakramen Maha Kudus, teguran yang berkaitan dengan Ekaristi. Devosi sangat dibutuhkan sebab Tuhan Yesus selalu menasihati para muridnya supaya apa? Mereka berdoa tanpa henti-hentinya, menjalin relasi akrab, bahkan mesra dengannya sebagai sumber kekuatan dan pembaharuan diri. Para devosan kerahiman yang terkasih, umat beriman yang menghadiri misa kudus dengan sendirinya menyadari betapa luar biasanya kerahiman Allah, betapa tak terhingga kasih Allah kepada manusia, walaupun manusia sering mengecewakannya. Justru karena itulah ia membuka misteri kerahimannya kepada Santa Faustina dengan tujuan supaya kerahiman itu mempengaruhi hidup manusia secara sungguh mendalam. Mengadakan kerahiman Allah
dalam keadaan apapun, dan berbelas kasih kepada sesama yang menderita, yang menjadi inti devosi keremen lain, sama dengan hidup dalam semangat Ekaristi Kudus. Saudara terkasih, Tuhan menyiapkan kita untuk menanti kedatangannya dengan pesan-pesan abadi tadi. Marilah kita membangun satu kebersamaan untuk kita memuliakan kerahiman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa terus-menerus menanti kedatangan Putra-Mu. Keinginan Engkau berikan kepada kami semua kekuatan, berikan kepada kami semua kesehatan, dan berikan kepada kami semua iman, harap, dan kasih yang teguh, agar dalam hidup ini kami sungguh-sungguh menyiapkan diri kami dalam hidup setiap hari mengandalkan Dikau dan melaksanakan perbuatan belas kasih kepada sesama kami sebagai inti devosi kerahiman kepadamu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan lagi pada hari
esok tepat jam 9. Sekian dan terima kasih. Salam kerahiman.